Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita akan memasuki bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babu at-taubah, bab tentang taubat. Taubat itu apa? Taubat itu secara bahasa maknanya adalah kembali dari dosa-dosa, kembali dari jalan yang menyimpang menuju jalan yang benar, yang tadinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan itu, kemudian kembali menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taubat. Nah, taubat ini adalah kewajiban bagi semua orang, tidak terkecuali semua orang wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua orang itu berdosa, semua orang memiliki kesalahan. Kullu bani adama khata'un, semua bani Adam, semua orang, semua manusia itu khata'un, selalu melakukan kesalahan, tukang salah. Manusia itu tukang salah, bukan sekali dua kali salahnya, tetapi dia memang selalu berbuat kesalahan. Nah, maka kewajiban orang yang bersalah itu adalah bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua orang yang beriman, tidak terkecuali, baik itu yang imannya tipis atau yang imannya tebal, yang imannya lemah maupun yang imannya kuat, semuanya itu disuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bertobat? Kenapa kita selalu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa-dosa itu bisa datang dari mana saja. Bisa jadi kita mendapatkan dosa itu gara-gara kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga karena tidak sempurnanya kita dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin setiap hari sholat, kita mungkin setiap hari melakukan ibadah, tetapi ibadah kita tidak sempurna. Nah, ini pun bisa mendatangkan dosa bagi kita. Oleh karena itu, kita semuanya diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Nabi pun selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguhan, taubat yang benar-benar taubat, tidak sekedar ucapan saja, tetapi taubat sungguhan. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang yang beriman, tidak terkecuali, entah itu imannya kuat atau imannya lemah, entah itu dosanya itu banyak atau dosanya, entah itu dia merasa dosanya banyak atau merasa dosanya sedikit. Nah, ini semuanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama di sini disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, an yuqli'a anil maksiyah, berhenti dari kemaksiatan, berhenti dari dosa. Apabila orang ingin bertobat dari mencuri misalnya, maka dia harus berhenti mencuri. Orang ingin bertobat dari zina, maka dia berhenti berzina. Ini syarat yang pertama, harus berhenti. Yang kedua adalah an yandama ala fi'liha, harus menyesal, merasa bersalah, merasa tidak nyaman dalam hatinya. Nah, ini syarat
yang kedua. Yang ketiga adalah an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, bertekad untuk tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Nah, ini 3 syarat agar tobatnya seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah berhenti dari kemaksiatan itu, kemudian menyesal, yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, ini kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan sesama makhluk, maka ditambah 1 syarat lagi, yaitu minta maaf atau minta dihalalkan, minta keridhaan orang yang kita sakiti. Nah, itu kalau kita berdosa kepada orang lain, kita menyakiti orang lain, maka cara bertobatnya harus minta ridho dari orang tersebut. Wallahu a'lam.